Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid Muhammadiyah Al-Asr, Kota Jombang, Provinsi Jawa Timur, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah kembali kita bisa hadir di Masjid Muhammadiyah Al-Asr ini. Masjid ini terletak di desa apa ini, Barca? Di desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kembali kita bisa hadir di masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Muhammadiyah Al-Asr yang terletak di Desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, rahimani Allah iyyakum. Maka sudahlah selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebagaimana setiap bulan kita kaji, kitab yang rutin kita baca adalah kitab Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang berfaedah, yang bermanfaat, lil hayatis sa'idah, untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan isi kitab ini, Allah karuniakan kebahagiaan di rumah tangga kita. Ditulis oleh Ta'lif Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di
rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan sanata saba' wa thalathimi'ah wa alf, tahun 1307 Hijriah. Wa tufiya, dan wafat sanata sit wa sab'in wa thalathimi'ah wa alf, 1376 Hijriah. Meninggal di usia 69 tahun. Beliau meninggal dunia di usia 69 tahun. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan fasal yang pertama, yaitu sarana yang akan bisa mendatangkan kebahagiaan hidup adalah al-iman wal amalus salih. Ketika seorang muslim mukmin beriman dan beramal saleh. Dan ayat yang sudah kita bacakan dalam pertemuan yang lalu, yaitu surat An-Nahl ayat 97, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa beramal dengan amalan yang saleh, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, ketika dia beramal dia dalam keadaan beriman, maka apa pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Balasannya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kata Allah, benar-benar kami Allah akan mengkaruniakan, memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hidupnya akan bahagia. Walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan balasan kepada mereka. Untuk mereka kami karuniakan pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, pahala yang lebih baik dibandingkan apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi mereka dulunya beramal tidak terlalu banyak, tapi diberi pahala yang paling baiknya. Di sini Syekh di halaman 15 kelanjutan pembahasannya, beliau mengatakan, wa kullu hadza musyahadun bitajribati. Kesemua ini bisa disaksikan berdasarkan apa yang telah dicoba dan dialami oleh seseorang. Jadi seorang yang beriman dan beramal soleh pasti punya pengalaman pribadi bahwa dia diberi oleh Allah hati yang bahagia. Orang beriman itu hatinya bahagia, hidupnya bahagia. Dan bahagia itu ukurannya bukan materi para jemaah. Kalau seandainya bahagia itu diukur dengan materi, mestinya tingkat bunuh diri di negeri Jepang sedikit. Karena di Asia, Jepang adalah macannya Asia. Ekonomi Jepang ini di atas ekonominya negara-negara Asia yang lain. Bahkan pendapatan per kapita Jepang itu paling tinggi di Asia. Saya tidak tahu kalau sudah disalib atau dikejar oleh negara yang lain. Yang jelas paling tinggi. Makanya kita sering dengar ya, saudara-saudara kita para TKW dan TKI yang kerja di Jepang itu gajinya di atas 30-an juta. 35, 40, 45, 50 juta. Bayangkan dengan apa, bandingkan dengan kalau kerja di Malaysia atau di Brunei, tidak sampai segitu. Jadi tentu pendapatan per kapita mereka tinggi. Orang asing aja digaji seperti itu, sekian itu, apalagi warga negaranya. Finlandia, para jemaah, itu negara yang pendapatan per kapita di dunia paling tinggi. Amerika kalah, Inggris kalah, Prancis kalah. Tapi saya itu membaca sudah beberapa waktu yang lalu. Untuk update tahun 2024 belum tahu. Coba nanti di-update, di googling sendiri nanti, ya, di browsing sendiri.
Tahu Finlandia berjamaah? Finlandia itu di sana setiap bayi yang lahir pemerintah memberikan tunjangan sebesar kurang lebih kalau dirupiahkan 5 juta rupiah setiap bulan. Orang Finlandia itu kalau punya anak bayi yang lahir itu sampai dewasa, sampai dia bisa bekerja, diberi tunjangan anak sebesar kurang lebih kalau dirupiahkan 5 juta rupiah. Dan yang hebat, saya tidak sedang memuji orang kafir, tidak, tetapi kita perlu berbicara objektif ya, apa adanya ya, insaf, bahwa di sana orang tua itu tidak mau memakai uang tunjangan anaknya itu, uangnya ditabung oleh orang tuanya nanti diberikan ketika anaknya dewasa. Ini yang luar biasa berjemaah. Kalau kita bagaimana ibu-ibu, kalau anaknya disangoni mesti masuk apa? Dompetnya ibu-ibu. Awet itu Pak, ya, awet tidak bisa diminta. Jadi seperti itu. Di Finlandia itu wifi gratis di seluruh negeri, sampai di pelosok-pelosok, sampai di hutan-hutan gratis. Dan negerinya bersih. Pendidikan di sana paling maju di dunia. Jadi di Eropa, Amerika kalah pendidikannya paling maju. Dan ini mungkin kalau ada para pendidik di sini, guru, ustadz, ustadzah ya, atau dosen, saya sampaikan ya. Di Finlandia itu pendidikannya mereka ada yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tidak ada PR, pekerjaan rumah tidak ada. Jadi anak-anak itu hanya dikasih PS, pekerjaan sekolah, yang mana guru itu akan membimbing anak atau murid untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga murid tidak terbebani, apalagi ibu. Karena sekarang ini anak-anak kita sekarang ini itu yang pandai bundanya, yang pintar bundanya, uminya itu. Tidak usah panjenengan, istri saya itu masih punya 3 orang anak SD, saya masih punya ini. SD kelas 6, kelas 4 dan kelas 1 SD. Alhamdulillah yang kelas 1 sudah kita sekolahkan di pondok pesantren kita sendiri. Karena dulu pesantren kita belum punya SD, baru 2 tahun yang lalu punya SD. Terus kemudian anak saya yang nomor 6 dan nomor 5 masih di MI umum. Tahu tidak? Uminya itu kalau ngerjakan PR anaknya itu sampai menjelang pukul 12 malam, kadang-kadang lebih PR-nya itu. Pernah saya ingatkan ya, sebagai suami kan ya kita kasihan dengan istri, akhirnya nanti suaminya kelindiran. Suaminya kelindiran, gitu Bapak ya. Saya gini kan, sudah Lomi, biar anak kita dihukum tidak apa-apa. Kalau memang dia tidak bisa, dikasih pembelajaran, biar anak itu belajar sendiri. Kasihan Bi, nanti dia dihukum, teman-temannya dikerjakan oleh bunda-bundanya atau umi-uminya. Saya bilang nggak apa-apa, tidak apa-apa. Apa Abi perlu datang ke sekolahnya? Nanti Abi sampaikan dakwah. Saya ajari pendidikan karakter nabawiyah yang tidak boleh membebani santri. Makanya banyak sekarang ini para jamaah, anak-anak didik kita ini sepertinya kayak depresi sekolah itu. Kadang-kadang anak kita berangkatnya berat sekali, berangkatnya malas. Coba kalau di sekolah itu nyaman, mereka jerundul, bahasa Jawanya apa ya? Jerundul. What is jerundul? Jadi berangkat itu tidak usah disuruh, bangun-bangun sendiri. Bahkan kalau dia bangunnya kesiangan, itu marah dengan uminya, dengan abinya. Karena kenapa? Tidak segera berangkat ke sekolah. Dulu kan kita begitu para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita kembali kepada pembahasan. Wa mathalun wahidun, dan satu contoh saja, min hadzan nau'i, dari macam ini, idza tadabbartahu, apabila engkau merenungkannya, kata Syekh, apabila engkau mau merenungkannya, wa nazzaltahu ala ahwalin nas, kemudian engkau mau memperhatikan kondisi-kondisi dan keadaan manusia sekarang ini.
ra'aital farqal 'azima, maka engkau akan bisa melihat perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang sangat mencolok, yang besar, bainal mu'minil 'amil, antara seorang mukmin yang mau beramal ibadah, yang mau beramal soleh, bimuqtada imanihi, dia mau mengamalkan konsekuensi imannya. Apa konsekuensi iman? Keharusan tuntutan iman. Orang beriman kan dituntut untuk sholat, orang beriman dituntut untuk apa lagi para jamaah? Berpuasa Ramadan. Kalau dia sudah berkecukupan, punya harta lebih, bersedekah. Kalau hartanya sudah 1 nisab dan sudah 1 haul 1 tahun, berzakat. Kalau dia punya harta lebih lagi, menunaikan umrah dan haji. Maka akan kita bisa lihat perbedaan yang sangat besar mencolok antara orang beriman yang dia mau mengamalkan ilmunya, dia mau mengamalkan konsekuensi keimanannya, wa baina man lam yakun kadzalik, dan antara orang yang tidak seperti itu. Maksudnya mungkin saja sudah muslim tapi tidak mau beramal, atau bahkan dia bukan muslim, non Islam atau non muslim, dia masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa perhatikan kedua macam manusia tersebut. Wa huwa, yaitu annad-dina yahutsu ghayatal hathi alal qanaah. Sesungguhnya agama ini, agama Islam, menganjurkan kepada pemeluknya dengan benar-benar menganjurkan untuk umat Islam ini qanaah. Qanaah itu apa para jemaah? Napa maknane qanaah ibu bapak? Bapak ibu apa? Nerimo, menerima, dia ridho dengan rezeki yang dibagikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dia ridho, menerima birizkillahi, dengan rezekinya Allah. Ya nanti bisa dibedakan ya. Orang beriman itu dapat rezeki sedikit, dia ridho, qanaah, bahkan dia masih bisa bersyukur dan terus bersyukur, dan dia sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan harta. Kemudian saat dia dilebihkan oleh Allah, dia tidak lupa, dia bersyukur dengan rezekinya, dia bersedekah, dia membantu sesama, dia berzakat, ya, dia berinfak, dia memasukkan uangnya di kotak infak masjid, dia membantu panti asuhan, dia membantu pondok pesantren, dia membantu saudara-saudaranya yang kurang. Kenapa? Karena dia qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rezeki baginya. Wa bima atal ibadah, dan juga terhadap apa saja karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba, min fadlihi, dari karunia Allah, wa karamihi, dan dari kedermawanan kemuliaannya Allah, al-mutanawwi, yang bermacam-macam. Jadi karunia Allah yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya satu macam loh para jemaah. Apa contohnya? Coba yang kita rasakan sekarang apa Pak? Sehat. Coba. Alhamdulillah yang hadir ini semuanya tidak ada yang sakit gigi ya. Bisa makan keripik. Nggih ya? Para jemaah, betul enggak? Ya, bisa minum air, tidak ada yang tenggorokannya sakit, tidak ada. Alhamdulillah semua bisa pergi ke masjid, masih bisa duduk loh. Kalau kita sedang sakit, duduk saja sakit loh Pak. Ibu-ibu ya, duduk saja sakit ya. Alhamdulillah kita masih bisa duduk ya. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, telinga kita tidak berdengung, mata kita alhamdulillah ya masih bisa melihat, masih bisa pergi ke masjid, kita tidak diuji dengan kebutaan. Ini semuanya adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang hadir di sini saya yakin setiap hari tidak kurang makannya, bisa makan 3 kali. Kalaupun makan 2 kali itu bukan
makan karena tidak ada makanan yang dimakan, tapi karena diet ya. Makannya 2 kali. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa menyekolahkan putra-putrinya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di rumah lebih dari 1 setel pakaian. Pakaiannya bergonta-ganti setiap hari. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian para sahabat tambalannya penuh dengan tambalan. Rasulullah SAW kadang-kadang menjahit sendiri sandalnya. Kita kalau sandalnya putus langsung masuk tong sampah, kita beli yang baru ya, tahu jamaah. Nah, Rasulullah dulu bagaimana? Rasulullah pernah di rumahnya beliau 3 hilal. Tidak, istrinya Rasulullah di rumahnya tidak menyalakan api, tidak masak. 3 hilal itu 2 bulan, Pak. Hilal pertama, hilal kan awan bulan. Hilal pertama, datang hilal yang berikutnya 1 bulan, datang hilal yang berikutnya lagi 2 bulan, 2 bulan berturut-turut tidak masak. Coba ibu-ibu sekarang, Pak, kalau 2 hari tidak masak, 2 hari tidak dibelanja, ngeroweng. What is ngeroweng? Langsung suaminya pucuconi, langsung cemburut kalau 2 hari 3 hari tidak masak. Nah, dan banyak ini kalau ada yang dinas di KUA atau pengadilan agama, Bapak-bapak, siapa yang jadi naib atau jadi hakim agama, saya dapat cerita ini. Sekarang ini banyak kasus khulu, apa khulu itu? Gugat cerai. Jadi wanita sekarang tidak tahan banting. Jadi emak-emak sekarang emak-emak yang lemes, bukan emak-emak yang kuat. Kenapa? Suaminya miskin minta cerai. Di zaman para sahabat tidak ada satupun istri-istri sahabat, padahal mayoritas sahabat itu miskin, tidak ada yang minta cerai, satupun tidak ada. Padahal mayoritas mereka hidupnya miskin, para sahabat. Ini sebelum Islam diberi kemenangan-kemenangan ya. Setelah diberi kemenangan-kemenangan, para sahabat diberi rezeki oleh Allah melalui ghanimah, harta-harta rampasan perang. Tapi sebelum itu miskin rata-rata sahabat. Oleh karena itu ada sekitar 70 sampai 80, itu bertambah dan berkurangnya itu fluktuatif ya. Bahkan pernah dihitung oleh para ulama sampai 400 orang sahabat itu tidur di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ahlu suffah namanya. Karena tidak punya rumah. Sebagian kecil penduduk Madinah, sebagian besar adalah penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah. Tapi tidak ada istri-istri mereka yang mengeluhkan keadaan tersebut karena keimanan mereka betul-betul kuat para jamaah. Karena iman dan amal soleh itu membuat orang bahagia. Apalagi sudah iman dan amal soleh, punya penghasilan, punya gaji, punya pensiun, punya keuntungan dagang, ya, tambah bahagia lagi para jemaah. Kemudian beliau mengatakan, fal mu'minu, maka seorang yang beriman itu idab tulia, jika dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, bimaradin, dicoba, diuji oleh Allah dengan sakit, au fakrin, atau dengan kefakiran, kekurangan harta, au nahwihi, atau diuji dengan hal-hal yang lain, minal a'radi allati kullu ahadin urdatun laha, dari hal-hal yang menimpa, yang mana setiap mukmin, setiap orang dari orang beriman itu menghadapi hal-hal tersebut. Fa innahu bi imanihi, maka seorang mukmin itu dengan keimanannya, wa bima indahu, dan dengan apa-apa yang ada di sisi seorang mukmin yang dia miliki, minal qanaah, berupa sifat qanaah. Qanaah tadi apa? Menerima pembagian dari Allah, rezeki dari Allah. Jadi pertama disebabkan imannya, yang kedua disebabkan apa? Qanaahnya. Nerimo nih kalau. Boten kata sambat, tidak banyak mengeluh. Boten kata apa? Sambat. Tapi dia qanaah, menerima pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Waridha, dan ridha bima qasamallahu lahu, dengan apa yang Allah bagikan untuk dirinya. Dia ridha. Dapat 20.000 disyukuri, 30.000 bersyukur lagi, 50.000 bersyukur.
Jangan begini loh, ada kadang-kadang orang-orang yang kurang ngaji itu, mek sakmene, dodolan ket isu mek sakmene loh. Jangan mek sakmene loh itu. Kata-kata mek sakmene ini menunjukkan tidak qanaah dia, tidak menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang seperti ini sulit sukses. Kenapa? Setiap dapat rezeki bukan bersyukur, malah mek sakmene. Napa bahasa Indonesia? Cuman segini, cuman sekian dapatnya. Kerja dari dulu cuman digaji sekian, dibayar sekian. Kok tidak naik-naik gajinya? Jangan seperti itu para jamaah rahmati Allah taala. Allah akan murka. Kenapa Allah murka? Kenging menapa Allah duka dumateng tiang-tiang ingkang ngetut menika? Sebab piyambakipun boten qanaah, ora nrimo, boten ridho, dipun paringi rezeki boten ridho dumateng pembagianipun Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang qanaah, jadi dia iman, qanaah menerima, ridho dengan pemberian dari Allah, pembagian dari Allah, tajiduhu, maka engkau akan mendapati orang beriman yang seperti itu qarirul aini, jiwanya tentram. Orang yang qanaah itu tentram. Setiap dapat rezeki alhamdulillah, dikasihkan istrinya sebagian, disimpan sebagian, ya, diberikan putranya untuk jajan, dibelikan hal-hal yang bermanfaat, dia qanaah. Maka engkau akan mendapati orang seperti itu qarirul ain, tentram. Orang seperti itu hidupnya tentram. La yatatallabu biqalbihi amran lam yuqaddar lahu, maka dia tidak akan, ya, hatinya itu menuntut satu perkara dari Allah yang Allah tidak takdirkan untuknya. Dia tidak akan mengatakan begini, saya itu loh dengan saudara saya lahir satu ibu satu bapak. Kalau orang Jawa bilang sak tarangan, kono kok rezekinya akeh, aku kok titik wae. Nah, itu. Dia menuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban dia hanya bertawakal. Dan Allah menjamin orang yang mau bertawakal akan diberi kecukupan para jemaah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq, surat nomor 65 ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal betul-betul kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Tawakal itu apa ibu-ibu, bapak-bapak? Tawakal itu pasrah dan usaha dengan usaha yang maksimal. Tawakal itu iktimad dan ikhtiar. Iktimad itu bersandar, pasrah kepada Allah, hasilnya diserahkan kepada Allah, tapi dia terus berupaya dengan upaya yang maksimal. Maksimal dia berupaya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tawakal akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula tak cerita sekedhik kaitanipun kalih menika. Kula ben Selasa niku ngajar SMA kelas 11 kalian perguruan tinggi semester 3 dan semester 8. Menika wonten perguruan nggih naminipun Pondok Pesantren Ar-Rabithah Al-Islami ingkang wonten papan panggenanipun wonten Desa Krekep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kalau berangkat saking griya sekitar jam 6 kirang, jam setengah 7 kula ngajar SMA kelas 11, berarti kelas 2 SMA. Jam 7 kula mulai ngajar perguruan tinggi niku kula mulai dari semester 3. Kula niku melampah nggih saking SMA Rabithah, MA Madrasah Aliyah niku pondok pesantren. Datang perguruan tinggi niku kula nglangkungi nglewati napa? Masjid Ar-Rabithah Krekep niku. Wonten bakul es. Jam setengah 7 jam 7 niku mandek teng mriku. Yang dipikir akal, isu-isu kok dodolan es, nggih mboten? Isu-isu kok dodolan es. Nggih ta, Pak? Mesti kula panjenengan mesti batos ngoten niku. Kita mesti membatin ya. Isu-isu dodolan es. Bocah rung sarapan kon tuku es. Kan begitu kita. Tapi dia yakin dengan Allah. Satu hari, Pak,
langsung laba 15.000 langsung laba. Sebabnya apa? Langsung laba 15.000. Enten rezeki untuk dirinya. Pagi-pagi sudah dapat apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi saya ke situ, lewat di situ sekitar jam 7, dia sudah ada sejak sebelum saya lewat. Saya mikir itu sudah lama, itu sudah lama kita bicarakan. Saya dengan Mas Sauzi dulu yang ngantarkan saya, biasanya Mas Sauzi itu, yang anaknya agak tinggi ilmu itu, yang masih muda biasanya ngerekam saya. Itu, Ustadz, orang ini kok pagi-pagi jualan es. Ya namanya anak muda ya, dia mikir jualan es tuh siang jam 10 pantas lah. Tapi nyatanya laku para jamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau tuh tahu ya. Kalau kan beliau itu nyegat anak-anak SD yang berangkat sekolah. Ternyata ya anak SD ada yang mau mlebu lek gak tuku es, akhirnya beli es ya Kak. Nah, lucu itu. Sama dengan para jamaah bakul pelendungan apa niku? Balon itu, penjual balon. Itu berhenti di depan sekolah setelah anak pulang sekolah itu. Mesti laku itu. Kenapa? Karena anak nanti gak mau pulang kalau belum dibelikan apa? Balon oleh ibunya. Ini namanya tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari juga para jamaah ada penjual pentol, umurnya ya di atas saya sedikit 50-an lah begitu, 50-an berapa begitu. Berjualan di pondok pesantren kami di halaman parkiran pondok. Saya temui, saya beli 5.000 Pak, terus saya ngobrol. Sampai ingatan, Bah, manggilnya Abah. Kalau tiang pesantren mboten dipanggil Gus atau Abah, Bah, kula pareng sadian teng mriki. Lho pareng. Lho napa mboten pareng? Pareng to Pak, monggo ben sonten jenengan sadian teng mriki santri kula kathah lek sonten niku. Ngempal bocah-bocah cilik padha madrasah diniyah kula ngotenaken. Jenengan pun teng mriki, kula izini mengko enten ustaz tanglet kula sing ngijini ngoten. Terus sadian bareng ngoten kapan dinten kula tangleti malih. Kenging napa to jenengan kok tanglet ngoten? Sebab kula niku teng tempat liya mboten angsal sadian. Ngesane kula ngesane menrek jan wong dodolan kon ngalih. Ya ben-ben kono to wong dodolan. Nggih. Yang panjenengan kuatos, kalau kita khawatir anak kita sakit gara-gara makanan itu ya diberitahu Bapak penjual pentolnya, Pak, tolong kalau jualan pentol jangan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, kan begitu saja. Jangan diusir Pak, orang baru cari rezeki diusir lah. Jangan, kasihan. Mereka tidak ngerampok aja sudah untung kita. Ya, mereka tidak mencuri, untung mau bekerja. Kalau misalnya dia jualan es kok anak kita habis minum es itu batuk, coba Pak, kalau sukani modal nggih, jenengan tuh damel esin, damel gula mawon, mengke dilarang nih didik mboten napa-napa, kersane bocah-bocah ora watuk. Lha ngoten. Jangan anak dilarang apa? Beli, itu namanya tidak memberi solusi itu. Ya. Kalau cuman mengusir orang gampang percaya. Tapi memberi solusi kepada orang itu yang tidak gampang itu. Nah, seperti itu para jemaah. Maka orang yang betul-betul qanaah itu dia tidak menuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tawakal kepadanya. Wa yanduru ila man huwa dunah. Dia akan melihat orang yang ada di bawahnya. Orang yang qanaah itu melihat orang yang rezekinya di bawah dia. Dia tidak suka melihat yang di atas. Wala yanduru ila man huwa fauqahu. Dia tidak akan matanya melihat kepada yang lebih, karena nanti dia akan apa? Kecewa. Dia akan apa? Tidak terima dengan takdirnya Allah. Tapi dia melihat yang di bawah supaya dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para bapak dan ibu, kadang-kadang ada yang mengeluh ibu-ibu. Misalnya mengeluh, Pak, rumah kita kok belum direnovasi. Loh, jangan begitu, bersyukur saja. Masih banyak saudara kita yang sampai detik ini belum bisa membangun rumah. Betul tidak para jamaah? Ada yang mengatakan, Pak, gajimu kok tidak naik-naik dari dulu sampai sekarang ya segitu-segitu saja gajinya. Masih banyak yang kerjaannya serabutan. Terkadang hari ini ada pekerjaan yang manggil, besok tidak ada. Harusnya bersyukur kita sudah ada penghasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kitab ini kita kaji dan kita renungkan, kita akan banyak bersyukur berjamaah ya. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita, yang kehidupannya di bawah kita berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf ya, yang sudah menikah alhamdulillah, sudah menikah, dikaruniai anak. Karena di sana ada yang sudah menikah lama belum dikaruniai anak.
Ada yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, bersyukurlah karena di sana masih banyak bujangan-bujangan, bujang lapuk ora payu-payu gitu. Joko tuwek gitu. Ngapunten ini mboten kelok niki. Kita bersyukur saja. Nggih, kena perawan tuwa misalnya. Alhamdulillah kita segeralah laku. Kapate ayu ya payu, kapate ganteng nggih Pak, payu. Lah begitu loh para jemaah. Bersyukur terus, gitu. Kalaupun kita belum laku masih bujangan, alhamdulillah diparingi urip kayak bujangan wingi mati ketabrak mobil kita masih diberi hidup walaupun bujangan, kesempatan untuk apa? Menambah amal soleh. Pokoknya bersyukur terus lah kita ya. Bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kitab ini kalau dikaji menambah pada jemaah semangat kita untuk hidup ini, Masya Allah. Ternyata hidup itu tidak sesulit yang dibayangkan ya. Hidup itu mudah asal kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Warubbama, dan terkadang zadat bahjatuhu, kebahagiaannya itu malah bertambah. Orang beriman itu begitu, jadi kegembiraannya itu bertambah. Wasururuhu, dan kebahagiaannya juga bertambah. Warohatuhu, ketentraman jiwanya juga bertambah. Semakin hari semakin tentram begitu. Asalnya masih apa itu, kalau guru belum PNS apa Pak namanya, GTT ya, masih apa itu ya, P3K ya. Ada yang P3K, ada yang di bawah itu apa itu namanya, GTT, guru tidak tetap ya, honorer. Saya itu dulu punya saudara itu honorer itu 12 tahun Pak, padahal itu ngajar SMP favorit di Kediri, favorit loh ya, favoritnya Pol misalnya. Sampai orang pengen sekolah di sekolah itu. Mau tahu gaji bulanannya ketika jadi GTT atau honorer 250.000 sebulan itu. Kenapa dia bertahan? Berharap diangkat jadi, dulu namanya PNS, sekarang ASN, dulu namanya PNS dulu, pegawai negeri sipil. Sekarang alhamdulillah dia sudah bahagia. Jadi setelah 12 tahun tuh, di tahun ke-13 harusnya dia umur 36 kan sudah tidak bisa jadi pegawai negeri. Di 35 dia diangkat. Setelah 12 tahun mengabdi dengan gaji hanya 200-an ribu. Itu pun diangkat Pak. Dia dipakai ijazah SMA-nya karena dia baru lulus S1. Ngesakno sih anu. Itu pun juga tidak dihitung 12 tahun kerja, hanya dihargai 8 tahun kerja, yang 4 tahun tidak dianggap. Tapi dia tetap bersyukur karena dia dinasihati oleh orang tuanya untuk bersabar. Alhamdulillah setelah dia bersabar dan bersyukur, sekarang sudah wakasek. Nah, ini loh rahasianya di sini. Wakil kepala sekolah harus sabar. Sekarang sudah wakasek ini. Wakil kepala sekolah. Kalau seandainya di tahun ke-13 atau di tahun ke-12, mohon maaf, di tahun ke-12 dia keluar dari SMP itu, tidak mau lagi jadi GTT di situ, pada tahun ke-13 dia tidak jadi pegawai negeri. Karena dia sudah keluar, karena dia mau bersabar, ya, qanaah, itu akhirnya dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak seperti ini, contoh-contoh seperti ini banyak para jamaah. Dulu saya punya teman, bapaknya itu jadi tukang gulungnya Telkom, gulung kabel itu loh Pak, pernah lihat ya? Pegawai Telkom gulung kabel itu. Dan itu pegawai tidak tetap, akhirnya dia diangkat menjadi pegawai tetap. Sampai terakhir ketika sebelum pensiun, Kepala Telkom Banyuwangi dia, Masya Allah, Kepala Telkom Banyuwangi. Nah itu namanya sabar, diuji oleh Allah, sabar, qanaah, terima, bersyukur kepada Allah, diangkat derajatnya sedikit demi sedikit, diangkat. Ya itu para jamaah, kan begitu tuh. Ya, seorang letnan kolonel akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Siapa? Bapak Soeharto, awalnya letnan kolonel dulu, kemudian majen, kemudian legend, ya kan? Kemudian jenderal, pangkostrat, akhirnya menjadi apa? Presiden Republik Indonesia yang kedua. Awalnya itu letnan kolonel, berawal itu terus meningkat, akhirnya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Alaman huwa mutahassilun ala jami'il matalibid dunyawiyati, bertambah bahagia dan bertambah tentramnya
ala melebihi man huwa seorang yang dia mutahassilun mendapatkan ala jami'il matalibi mendapatkan semua keinginan-keinginan ad-dunyawiyati dunia. Jadi kadang-kadang orang beriman itu walaupun pengharapan-pengharapannya masih banyak yang belum terkabul, tapi dia lebih bahagia, lebih gembira, lebih tenang hatinya dibandingkan orang yang semua keinginan dunianya terpenuhi. Kadang begitu, lebih bahagia dia. Makanya saya tadi sampaikan, kenapa di Jepang dan di Finlandia yang notabene kedua negara ini adalah macan-macannya, Finlandia macan Eropa dalam ekonomi loh ya, Jepang macan Asia dalam ekonomi, tapi kenapa tingkat bunuh dirinya tinggi? Ya karena itu Pak, karena tidak ada iman dan amal soleh. Mereka bisa punya apa saja tapi tidak bisa menikmati kebahagiaan dengan punya apa saja itu. Ya para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Sekarang saya mohon maaf ya, saya beri contoh, tapi ini tidak menyinggung siapa-siapa. Orang yang pakai mobil tidak begitu bagus dengan orang yang mobilnya mewah, mana yang lebih tenang memarkir mobilnya Pak? Mobil sing keprek-keprek Pajero panas jowo jero dengan Pajero betulan. Kalau panas jowo jero yang biasa berat pun awas tenang. Besok tenang, kok kapan-kapan dicat mana ya? Di bengkel mana ya? Tapi lek Pajero sing tenanan, kuwatos disawangi iki berat apa ora? Iki serempet apa ora gitu. Mana yang lebih tenang, Pak? Ya kan? Ya. Sekarang Pak, yang rumahnya biasa-biasa. Ya rumahnya biasa-biasa. Kami hidup di desa Pak. Kami itu hidup di desa. Sering saya itu anak saya lupa memasukkan motor ke dalam rumah. Aman Pak di luar rumah itu. Motor, helm, sepeda. Nah, kadang-kadang saya pernah mobil itu nggak kekunci loh. Jadi kuncinya dicabut tapi buka. Napa niku? Pintunya itu bisa dibuka. Yo aman sampai sesuk. Coba kalau panjenengan rumahnya mewah, mobilnya mewah, motornya mewah. Nah, gimana Pak? Ya, pasang satpam, pasang CCTV, jelas itu. Jadi ketentramannya hilang itu. Kuatir, kuatir bondone hilang, kuatir motornya hilang, gitu. Tapi kita tidak. Itulah hidup berjamaah rahmati Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang diberi seluruh keinginan-keinginan duniawinya dia bisa mendapatkannya, dia tidak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman jiwa sebagaimana orang yang beriman dan beramal soleh. Idza lam yu'ta al-qanaah, jika seseorang itu tidak diberi al-qanaah, diberi qanaah, maka diberi qanaah itu penting berjamaah rahmatullah taala. Kama tajidu hadza, sebagaimana engkau akan mendapati ini, alladzi laisa indahu amal. Engkau akan dapati ada orang tidak punya ya amal bimuqtadul iman, sebagai konsekuensi dari keimanannya. Jadi ada orang dia tidak punya amal, tidak pernah beramal dia. Idzabtuliya bisyai'in, orang yang tidak pernah beramal soleh ini, ketika dia diuji oleh Allah dengan diberi cobaan dengan sesuatu minal fakri, dari kefakiran. Jadi orang ini diuji dengan kefakiran, tidak pernah beramal soleh, tiba-tiba fakir. Au faqdi ba'dil matalibid dunyawiyati, atau dia diuji kehilangan beberapa keinginan duniawinya, ada yang hilang darinya. Tajiduhu, maka engkau akan mendapati orang yang tidak beramal. Jadi seorang muslim tapi tidak mau beramal, engkau akan mendapati dia ghayatan fit ta'asah, dia akan merasa berada di puncak kebinasaan, wasyaqa, dan di puncak celaka dalam hidup. Karena apa? Tidak punya amal soleh. Diuji fakir es bau bingung, sampai gantung diri ya. Berapa waktu yang lalu, saya tidak mau menyebutkan kotanya ya para jamaah. Insya Allah bapak-bapak tahulah, viral ini. Wanita bunuh diri, padahal dia punya pekerjaan, gajinya lo besar. Perkiraan saya di atas 7 sampai 10 juta. Suaminya juga punya gaji, pegawai negeri dua-duanya. Itu loh gantung diri Pak. Hilang sebagian dunianya, gantung diri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa?
tidak punya amal soleh. Orang yang tidak punya amal soleh, dia tidak akan bisa tentram. Kalau diuji, dia stres. Misalnya di PHK atau apa, itu stres itu. Tapi kalau orang memiliki amal soleh tidak akan demikian, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alhamdulillah ya, kita bisa menyelesaikan sampai akhir paragraf. Insyaallah bab ini masih panjang ya, bab tentang al-iman dan al-amal soleh akan dijelaskan oleh Syekh dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah taala, saya tutup dengan sebuah hadis ya, nanti bisa direnungkan di rumah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis nomor 4097. Namun hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama-ulama ahlul hadis yang lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam jami'nya, dan hadis ini juga dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi serta disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah mengatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, wala a'lamuhu illa waqad rafa'ahu, dan aku tidak tahu kecuali dia telah menyampaikan hal itu kepada Nabi. Qala, maka Nabi bersabda, yaqulullahu subhanahu, Allah yang maha suci berfirman. Berarti kalau ada hadis isinya firman Allah, namanya hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, berkonsentrasilah engkau di dalam beribadah kepadaku, sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ginan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah, dadamu akan penuh dengan kekayaan. Wa asuddu faqraka, apakah dadanya saya saja yang kaya hati? Tidak, ada kalimat yang belum selesai. Wa asudda faqraka, aku akan tutup kefakiranmu. Jadi dadanya akan kaya hati, dan kefakirannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam taf'al, kalau kamu tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepadaku, kata Allah, mala'tu sadraka suglan, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, sibuk terus. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Jadi orang yang tidak mau beribadah itu dadanya sibuk dan dia tidak akan menjadi cukup hidupnya, fakir terus, tidak ditutupi kefakirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu di pertemuan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang ya. Kita masih dalam pembahasan tentang sarana pertama untuk bisa bahagia adalah al-iman wal amalus soleh. Seorang itu senantiasa menjaga imannya dan dia senantiasa memperbanyak amal soleh. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wama yasturun, al birru liman ittaqa wa basyiril mu'minin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.